Bapak Ibu untuk mengikuti secara saksama hikmah singkat Muharram 1443 Hijriah dilanjutkan dengan doa. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Al-Ustaz Haji Usman Fatihah, Sarjana Filsafat Islam. Alladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, ila akhir ayat. Yang saya hormati Ibu Ketua PKK Kabupaten Wajo sekaligus Ibu Ketua Dekra Nasda Kabupaten Wajo, Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, seluruh anggota tim penggerak PKK, para camat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Saya termasuk orang yang bersyukur dengan adanya peresmian oleh-oleh. Suatu ketika ada acara saya pengajian menghadirkan beberapa anggota dari beberapa kabupaten. Ada orang yang memberi saya uang 2 juta untuk diberikan oleh-oleh. Nama lasa sejuluk kumakar oleh-oleh agar cocok oleh Kabupaten Wajo. Nah melo yang lina rontok dia pernah tu kampung nama kaponi. Maka ini pentingnya. 3 hari yang lalu saya baru pulang dari kabupaten kota Sorong, Papua Barat. Di sana banyak oleh-oleh. Angkana abung guluna, angkatona kopi sorona, ada mie keripik yang terbuat dari keladi, ada juga kopi di atas kopi khusus untuk laki-laki. Ya terlalu banyak oleh-oleh memang di kampungnya orang. Nah mudah-mudahan inilah nantinya yang akan dikembangkan. Karena salah satu tujuan daripada Dekrenas itu adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya kerajinan. Tapi kerajinan tidak bisa kita dapatkan kalau tidak ada keuntungan yang didapat oleh masyarakat. Bicara tentang Muharram, beberapa hari yang lalu Egan atau Mapakuti. Tapi mulai hari ini hanya beberapa orang yang melakukan acara pernikahan. Karena masih terdapatnya pemikiran-pemikiran di tengah masyarakat yang mengatakan bahwa bulan Muharram itu bulan yang siap. Nasani ulang majak, nasani ulang mapakatar tahu. Dan ternyata saya adakan penelitian, bukan hanya orang yang berada di bawah pendidikan rendah yang mempercayai, ternyata ada juga yang berpendidikan tinggi mempercayai, maka itu bulan Muharram ulang majak. Padahal jelas-jelas Allah sampaikan dalam Al-Quran, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ada 12 bulan di sisi Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Di antara 4 bulan itu, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Lalu Nabi menjelaskan 4 bulan itu adalah Zulkaidah, Zulhijjah, Rajab dan Muharram. Itu namanya tafsir Al-Quran bil hadis. Salah satunya adalah bulan Muharram. Apa yang terjadi pada bulan Muharram? Adam alaihissalam, neneknya bersama Hawa, ternyata Allah pertemukan di bulan Muharram setelah berpisah 350 tahun. Ya, satu yang dilempar ke India, kampung Amita Baca. Ya, satu dilemparkan ke Irak, kampung Saddam Hussein. Jadi itu 350 tahun saling mencari, bertemunya di padang Arafah bulan Muharram. Ya, sedangkan neneknya itu ketemu di bulan Muharram. Nama di Apona ini mega ciamak pasir untuk di bulan Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari Raja Namrud. Api yang membakar dia Allah selamatkan juga pada bulan Muharram. Nabi Nuh selamat dari banjir bersama pengikutnya juga pada bulan Muharram. Nabi Adam diampuni dosanya bulan Muharram.
Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Firaun bulan Muharram. Terlalu banyak kejadian-kejadian yang terjadi pada bulan Muharram, karena memang bulan Muharram itu adalah satu di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amalan yang bisa kita lakukan? Satu, perbanyak puasa. Dan saya yakin kalau ibu tim penggerak PKK Kabupaten Wajo, alhamdulillah balas di mana mau puasa. Betul apa tidak? Ya, karena bawah ini betul. Kalau selesai cara memang ganti. Persoalan betulnya atau tidak, urusan masing-masing. Ya. Kata Rasulullah, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Sebaik-baik puasa di bulan setelah bulan Ramadan itu adalah bulan Muharram. Maka boleh memperbanyak puasa di bulan Muharram, khususnya nanti adalah puasa Asyura 10 Muharram. Maka muncullah istilah mapasagena, mabubu pitun rufa. Magina pitun rufa nasabah ipas campur mana anu mangkeri boleh dan karena menjadi bubu pitun rupa, walau kenyataannya ada yang 12 macam channel apa itu pasti kemana tambahin supaya mereka kenapa diperbanyak, supaya bisa dibagi dengan tetangga-tetangga yang lain. Iya naruh ya sama pesakit. Di hari itu banyak orang yang ke pasar, mungkin termasuk ibu-ibu juga ke pasar, mal di Pasero, Pak Tapi, Pasering, Pangutu, Pak Baluna Badenali. Pokoknya sini orang kepanan di mana? Katanya mapasagena, tapi menurut saya saja napasagena mapai kami. Nah sahabat kamu Pak Tapi kebolana yang tahun lalu belum dipakai melisi. Nah, tapi itu boleh karena dia kerajinan kita untuk melahirkan ya pengrajin itu punya penghasilan. Tapi nareko memiliki pasero, memiliki patabi, memiliki pamutu, ya dibagi-bagi kepada tetangga. Itulah yang dinamakan dengan mapasagena. Salah satu yang sering saya lakukan adalah kalaulah di lemari baju itu angkan korwaju metalat dan didenangkan dipakai pada bungan dia, lalu berikanlah kepada yang lain. Ibu-ibu yang 10 tasnya, pas saya yakin kalau ibu PKK itu mereka mana tasan aja mapamu lebih cula dan letu mau pula dah. Yang saya heran kenapa lah kalau hadir di pengantin mana rumah tas lupu mana wita macam penglupu tasan. Ada tamu menre si makan deh, nono makan deh, mau takut tuh. Ya wasa kalau acara pernikahan, ya nanti cuy, ya pak, di sama kerja kamu itu bisa nampal, ikut dilalu. Nah mau pulang ada mana tasaknya tuh? Ya yang sederhana saja. Ya, kalau ada 10 tasnya, abirani arwah, 2 nak taruh. Ini narya sama pasangan. Arwah. Tentu mereka ya berapa? Saya kata mana itu dipakai. Ya aku makan tepung. Ini kepala dinas suami Yesus pakai itu meridakan. Ya, daripada tulis isil, makanya saya bilang kepada istri saya ini, kalau kau joko buting, joko bawan. Ya kau lawan bisa pakai. Ya kau degaga, ayo kano. Aja nama watek kau balik boleh minrek mulawan nama gayang ni. Parungi matodi itu nalar kanungan minta gayang. Dan orang tahu keadaan kita. Namoro cici-cicu dipakai. Ya. Tapi nih bola tadi matingka galuta malua angka toba sarawaleta gajinta maiga. Namun cincin bicu dipakai, tentu orang bilang memang betul cincinnya kecil, tetapi pasti mata anak geram aja. Tapi namun kasihku waktu beroncong dipakai. Tapi nih bola tadi cake bersama nalo marutu adengena mesti si biji tahu maka nigang ngaris si anu neng rejek. Jadi sederhana dalam penampilan itu bagus. Ya. Dan mendampingi suami-suami ibu-ibu dengan penuh kesederhanaan itu bagus. Nah ini yang dimuliakan oleh Allah. Nah itu bulan Muharram mapasagena. Bapak-bapak yang mungkin sepatunya 10 aperani itu nah taruh minta dulu. Ya. Ibu-ibu yang punya sandal di rumah banyak 10 aperani itu taruh dulu. Nah, ya Romega Safina bulan itu masih enak. Ya kalau masih sandal oke lah, tapi kalau sapi mama pikirin itu. Maka mapasagena itu adalah membagi nikmat Allah terhadap yang lain yang kurang mampu. Ya, salah satu gerakan kita bersama Ibu Bupati adalah gerakan Paskas Pasukan Amal Soleh, mengumpulkan beras lalu kita donasikan kepada anak-anak para penghafal Al-Quran. Artinya mungkin ibu-ibu sibuk memasak tapi dapat transfer pahala bacaan Al-Quran. Mungkin ibu-ibu akan heran dari mana pahala baca Al-Quran ini.
Saya kan jarang baca Al-Quran. Nah sabak megang Facebook ini Al-Qurannya. Ternyata beras yang kau sumbangkan yang dimakan oleh anak-anak penghafal, itulah yang kemudian kita dapatkan pahala bacaan Al-Quran itu. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak sedekah di bulan Muharram. Yang ketiga adalah memperbanyak muhasabah nasabah idan ke apalagi di tahun baru Hijriah, tentu bermuhasabah bagaimana dosa. Kalau saya tanya ibu-ibu, engkau gak dosa sekolah kita ibu? Ada banyak. Tapi engkau tahu gak dosa lah kita kau ini. Sekowite suara samana megangi dosana laki dan arena. Padahal boleh jadi terbalik gitu. Yang jelas angka mana itu dosa terlalu banyak. Maka momentum bulan Hijriah ini, bulan Muharram ini bermuhasabah. Deto garuga kasih atas salahku kepada atasan. Saya sudah adalah penikmat Facebook, apalagi saya baca ya Facebooknya Udin Sedunia. Ini terlalu banyak kritikan terhadap pemerintah. Ya silahkanlah itulah. Dan kita memang harus bekerja. Nah, kalau hanya yang fokus terhadap komen-komen yang tidak bagus, ya saya pun dapatkan. Saya selaku penceramah tidak boleh mendengar. Iya. Apa namanya pemakai tahu madoro cara mana, pemakai tahu berbulan secara mana iko mau dibawa. Berbulan mau puji alhamdulillah dia puji iko mau dibawa. Nah sebab komelo diperhatikan mana itu malah sebut nalar tekan melo di jalan. Nasi kapon dia banget. Nah, perbanyak bermuhasabah diri terhadap keadaan kita. Lalu momentum bulan Hijriah, karena tadi protokol mengatakan ceramah singkat, itu aja nasihat hebat ceramah singkat, apalagi kurang di pantai gondrong. Terus setiap rumah baby kasih di ceramah cina, kurang kemana kon bicara dia kawantre, namun 5 menit jadi toh. Tapi ro kontrolnya bagus tadi itu si lalona ina semua falamu badan dagingnya nyata rasanya baru. Maka tuh ro kontrol di setelumpan ini kali mampan ini dagingnya. Di mana ro PT kolesterol. Makanya ini bagus ini kontrol. Saya lihat tadi kontrol di bawah manu sebatal lomar ini cocok. Tidak ada ikan. Ini prasmanan begini bagus. Ya koma pernah ki Andre. Ya begini bagus satu model. Karena Nabi itu kalau makan daging ayam, makan daging kambing yang dari darat, dia nanti balik Nabi tak, karena ikan itu dari laut. Kalau Nabi makan ikan dari laut, Nabi tidak makan kambing karena kambing itu dari darat. Ya pun yang dari mana? Cuili lutu nanreto. Balik nangis nanreto. Bembe makololo nangis nanreto. Maka pantas kalau penyakit kita lasa lutu, lasa nangis, lasa makololo. Makanya kalau ibu-ibu pergi ke pengantin, kenapa ada ikan, ada ayam, ada kondro, itu sebenarnya pilihan. Mau pilih ini, mau pilih dia, aku ini pilih dalam mana? Jadi saya lihat orang ini pilihan saja kalau ada banyak yang disiapkan, bukan mau dipilih semua. Ya, benengnya makan warung padang, makan itu tuh, ya kurang udah pusing di tetap mau aja ya tuh. Ya, kenapa saya tahu saya diundang ceramah di Kalimantan? Ya melapar sehingga di warung padang. Dan asal boji malam aceh di Muhammad Iwa mana paling. Ya, saya baru tahu kalau ternyata begitulah warung padang yang ada di sana. Ya, jadi pun kemudian pertama ke warung padang maka itu tuh nah tasik di meniwak lah dia wala mana nih. Iya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah terakhir bahwa Nabi SAW itu hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Pertama hikmahnya adalah orang beriman itu pasti dilindungi oleh Allah. Bagaimana Rasulullah dikepung oleh 11 orang kafir di rumahnya yang kecil, nyaris binatang sekecil apapun tidak bisa lewat karena ketatnya penjagaan. Tetapi Nabi mengambil pasir, debu, lalu membaca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa akshaynahum fahum la yubsirun. Matiin romanan kafir ini. Ya makanya kalau saya ada sweeping, baca ya roh. Ini kawita polis saya sweeping siang kota, mau baca ya wajah alna min baini aydihim saddan, wa min khalfihim saddan, fa akshaynahum fahum la yubsirun. Lah lona. Jadi tekan apa lepas polisi. Tekan apa lepas. Mana sih ini Pak?
Mana STNK ini Pak? Oh lengkap, oke jangan harus. Jadi kalau ada yang baca lalu ditangkap, dan dia baca salah, iko dia lengkap. Dia selalu andalkan bacaan tapi kok tidak ikuti. Sama dengan apa? Pandemi corona, ya wajiblah kita pakai masker. Matemu sama patoe, mate bidua lu mas solat. Ya mau kuburan ini jaga diri nakan namoki ya, turi asap toto. Ya, tapi nari koto maca apa? Bahaya. Ya walaupun memang hikmah daripada masker itu adalah mungkin peringatan dari Allah bahwa perlemetoninya kapa itu timur. Nasabah itu timur ya karena dosa. Dosa nak cari di padana arena ibu PKK. Contoh ya. Ya, karena kan saya juga masuk di grup tim PKK. Jadi bisa mana-mana tahu tuh kegiatan itu. Walaupun saya kurang aktif ya. Terlalu banyak dosanya mulu. Terlalu banyak dosanya. Jok kasih mandri kebun tinggi macarita si maparat ni Andre nanti majukan ni ya makado ni padahal dua pen yang untuk baca. Terlalu banyak dosanya. Itu salah satu hikmahnya yang perlu metode kapal ditutup. Nah, Nabi dikepung tapi Allah selamatkan. Kenapa Allah selamatkan? Karena dia adalah hamba Allah yang beriman. Lalu Nabi lanjutkan perjalanan sampai di Gua Sur. Ternyata di Gua Sur Nabi pun masuk ke dalam. Hampir saja orang kafir melihat beliau, tetapi lagi-lagi Allah mengutus burung merpati yang bertelur, di mana ada sarang laba-laba yang membuat sarang di situ. Lalu merpatinya bertelur. Orang kafir berkata, andai kata ada orang yang masuk di dalam mulut gua ini, maka tentu burung ini akan terbang, telurnya akan pecah, dan sarang laba-laba ini akan rusak. Begitulah kalau Allah yang ingin menjaga hamba. Jadi deka gawat pikiran muasa ngadinda pungalah, talko pungalah ta'ala lindungi ki aman nih itu. Ada orang di Sulawesi Tenggara mengajarkan doa. Nigi baca padongange, furaden akan apa bala. Bagus doanya. Tapi sisanya alena juga mamoto, dia minta alena tak balik botona. Follow jarina. Orang bertanya, bukankah kita yang mengajarkan doa kalau dibaca dia akan lagi apa? Apa jawabannya? Tanah saya amalkan itu doa. Napan natoi rasuli wal fi baca. Tanah wa amal kaya napan atwal. Itu artinya idza ja'al balahu umiyal basar. Kalaulah musibah itu akan datang, maka umiyal basar, tertutuplah pandangan itu. Maka ibu-ibu kalau suami berangkat bekerja, doakanlah. Terlalu banyak pengaruh terhadap kehidupan kita saat ini. Lalu sampai Nabi ke kota Madinah, Nabi membangun masjid yang kemudian diberi nama dengan Masjid Quba. Itulah Masjid Quba, masjid yang pertama yang dibangun oleh Nabi. Maka saya doakan semua yang ada di PKK Kabupaten Wajo bisa berangkat haji dan umrah. Kami kok ya sedikit rombongan juga umrah, alhamdulillah. Bersama ya Dikra Nasda, luar biasa mengenai umrah. Ya letu madu buka bayi wasangi matawa siaran langsung. Saya lagi tawa video di semoko beli bola mujogah. Ya, dia apa aja tuh 50 tuh pura si hapus nasa pakiru si tapanan na ita maputos pura si neta kiru si maputos maka di si bawana aja dia muti dia hapus tapa mo meto kiru. Dori dia agak biar dia hapus berapa kali yang model kan seperti itu mau dia apa? Nah itulah kekurangan jamaah kita, senangnya belanja, lupanya ibadah. Ya, tetapi alhamdulillah, jangan anggap itu sebagai lo mutu makanya tidak. Mereka telah mengeluarkan hartanya banyak-banyak, mereka telah mengeluarkan kekuatannya untuk berangkat ke sana. Kita doakan saja, mudah-mudahan semua diterima ibadahnya. Ini kan hari ini 2 tahun sudah tidak berangkat haji dan umrah. Ya mungkin hikmahnya adalah nasabah. Mungkin Allah mengatakan, mungkin Allah memberi peringatan kepada kita bahwa aja na mujok ka magkayoroko nasa balatay ka natin ditutup oleh makan nama kutumo kung sampaja ya na pada bapak-bapak ibu-ibu matinulman nama gereja mah apalagi ibu-ibu PKK de keranas aja may mana namo magasibu na majam ti pabuting asal bangi ti komersigi labir na sa lebunting daripada tarlamba masampaja betul apa tidak? Ay, maraging betul ya. Saya menyadari kenapa sih istri kita itu susah sholatnya karena gaya anak taliwaliwo. Nah, sabankan ha bulu mata diwereng di Allah Taala, natampai si bulu mata palsu. Wajib calo ya. Angkan alin sa mata asli, nawereng ki Allah Taala tampai si rolen sa mata biru.
Loto ya asal boleh Amerika, nggak boleh mau lupa. Ya jadi sederhana itu bagus. Tapi kalau ada alhamdulillah. Ya maka Nabi sampai di kota Madinah, Nabi membangun masjid. Ya sesuai dengan program Bapak Bupati gerakan masjid cantik, alhamdulillah. Maka intinya adalah umat Islam itu tidak boleh jauh dari masjid. Kalau ingin selamat kehidupan dunia dan akhiratnya, jangan jauh dari masjid. Itulah sebabnya kenapa Nabi membangun masjid Kuba, lalu singgah sholat Jumat secara berjamaah. Di situ juga berdiri sampai hari ini masjid Jumat. Lalu Nabi sampai di kota Yathrib juga membangun masjid. Ini saja yang saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Semoga dengan doa Bapak Ibu sekalian menjadikan peresmian pusat oleh-oleh Sengkang ini mendapatkan keberkahan, kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Kau ridhoi, yang senantiasa akan membawa barokah, rahmat, taufik, hidayah bagi kami dan seluruh masyarakat Kabupaten Wajo. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, kiranya momen ini Kau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu, sehingga tugas yang merupakan amanah dari-Mu akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab serta semangat yang tinggi demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang aman, maju dan sejahtera. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkanlah kepada kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan, agar kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik buat hamba-hamba-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami. Jangan Engkau cerai-beraikan kami, hilangkanlah rasa dendam dan permusuhan di antara kami demi terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian dan ketentraman lahir dan batin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kita banggakan ya, mohon maaf kami hanya mengundang beberapa kepala dinas khususnya yang terkait dengan kegiatan kami ya, juga selaku pembina pendamping usaha menengah kecil ya, UMKM ya, dalam hal ini Bapak Kepala Dinas Perdako alhamdulillah hadir ya, sebagai ketua Pomja, sebagai wakil ketua ya Bu Lili, tapi juga tidak bisa dipisahkan sebagai kepala dinas PMD, dan juga hadir ya, Ibu Kadis Pariwisata, tapi beliau telah berganti baju dan memang beliau sebagai salah satu wakil ketua di Dekranasda. Ya, kami banggakan pula, kita hormati bersama alhamdulillah pembina ya, tim penggerak PKK yang ada di kecamatan ya, alhamdulillah mudah-mudahan lengkap hadir Bapak Camat di 14 kecamatan mendampingi ibu-ibunya supaya ibu-ibu lebih aman. Ya, kalau bapak-bapaknya ada, aman juga isi dompetnya ibu-ibu kalau bapaknya ikut. Alhamdulillah. Kami banggakan, kami cintai ya, rasa kebersamaan, kekompakan, dan ini adalah kolaborasi kita yang kedua kalinya antara PKK dan Dekranasda dan PKK. Sesungguhnya sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan, bukan hanya karena kebetulan secara ex officio ketuanya satu, dari Ibu Bupati secara nasional sebagai ketua tim penggerak PKK di tingkat kecamatan kabupaten, sekaligus juga sebagai ketua Dekranasda di tingkat kabupaten. Tidak ada Dekranasda tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Ya, jadi ini dulu. Alhamdulillah, rasa syukur kami kita kembalikan kepada Allah atas izin Allah. Ya, ini adalah hari yang baik. Ya, Ustaz tadi katakan tidak ada hari yang sial, tidak ada hari tidak boleh keluar rumah, ya, tidak boleh ada hajatan atau kegiatan. Ya, malah kita mau dengan izin Allah ini merupakan hari yang penuh berkah.
Maka kita dianjurkan memperbanyak amal soleh, salah satunya dengan niat kami Dekra dan PKK bagaimana produk-produk unggulan yang ada di tiap kecamatan ya bisa kami akomodir, tempatkan dalam satu tempat dan kami bisa sekaligus promosikan. Ya, makanya wajib memang Dekra kolaborasi dengan PKK karena PKK lah yang utamanya yang ada di tingkat kecamatan, desa, kelurahan sebagai tempat lokasi pengrajin-pengrajin kita, tempat lokasi produk-produk unggulan kita. Apalagi kalau ada BUMDes, makanya tadi saya sampaikan Ibu Kadis, ya alhamdulillah kalau nanti tempat ini bisa kolaborasi dengan BUMDes, itu sudah jauh lebih bagus, ya kerjasama kita nantinya. Dan untuk promosi keluar sesuai dengan memang tupoksinya Dekra, kamilah yang mempromosikannya. Alhamdulillah kerjasama kami yang pertama kita menghadirkan ya galeri Ida Latika sebagai salah satu pusat promosi. Ya, mudah-mudahan Wajo yang selama ini dikenal dengan sutranya juga bisa menambah lagi ya variasi produk kita, bahwa kita juga punya makanan, minuman, ya atau cemilan yang memang khas kita. Kenapa kami mengadakan lagi? Ya ini barangkali tindak lanjut dari galeri. Ya, karena mohon maaf, ya ini kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Camat Desa Kelurahan yang selalu kami repotkan, ya bahwa kami menganggap tempat tersebut masih belum maksimal. Pertama memang karena COVID, ya jarang pengunjung kita. Ya mudah-mudahan bukan karena tingginya juga pembatasnya, pagarnya. Saya biasa berpikir ya, alhamdulillah kita sudah terima tamu sampai level wakil menteri di sana, Kapolda, Pak Ibu Pangdam, ya Ibu Bupati. Apalagi kalau tamu-tamu yang gerujak, insya Allah kami sempatkan di sana. Kami ya, evaluasi. Kami selalu mengadakan kegiatan di sana setiap bulan, pengajian sekaligus buka puasa. Ya alhamdulillah beliau juga Al-Ustaz hadir pada saat itu. Ya mohon maaf, kami melihat berjalannya waktu masih ada produk yang masih setia menjaga lemari. Ya mudah-mudahan produk tersebut tidak kadaluarsa. Masih ada produk yang setia dalam artian bukan tidak laku. Dan saya sering mendapatkan telepon dari tamu kita, saking antusiasnya melihat, ini nenekku yang pun dulu bikinkan saya makanan seperti ini Bu. Saya mau tidak hanya sekedar mencoba, tapi mau membeli. Yang jadi masalah, pertama, awalnya tidak ada kuncinya. Ya, entah dibawa sampai Ibu Camat yang lupa simpan, ya, entah dibawa oleh salah satu penjaga pengelola kita di sana. Yang kedua, bahkan ada produk tidak ada harganya. Saya cross check kata Ibu Camat, Bu, kami memang tidak mau jual, hanya untuk dicoba, dicicipi, insya Allah. Ya, dan utamanya tempatnya memang itu yang kami sangat sadari, butuh memang tempat ruang khusus, tidak boleh bercampur dengan lainnya. Makanya bismillah, alhamdulillah. Ya, Ibu Bendahara Dekra Nasda yang kebetulan bertempat tinggal di tempat ini, ya menawarkan bisa tidak kita fungsikan ini tempat sekaligus rumah tinggal beliau. Kami datang ke sini. Ya. Saya secara pribadi sering merasa bahwa sayang sekali Wajo belum punya nama dalam hal cemilan. Saya kasih tamu saya di Makassar bolu cuket, apa dia bilang? Enaknya bolu cuket na sopeng. Padahal saya belinya di Caleco. Saya kasih salah satu profesor, kamu dan bau rasa. Dia bilang, Bu, kapan datang dari Palopo? Karena masih panas-panas. Saya bilang, ini asli dari Wajo. Dan terakhir, ya, kedatangan Bapak Gubernur, beliau ke sini dan masih dalam keadaan pandemi. Ya, Bapak Prof. Nurdin Abdullah pada saat itu saya belikan beliau makanan, ya cemilan, sampai ikan kering beberapa dus. Sekalinya pas beliau pamit, apa kata ajudan beliau?
Bu, kami mau izin pamit pulang dulu ke Makassar istirahat. Kenapa Pak? Karena ini adalah kabupaten yang ketujuh yang kami kunjungi. Kami harus pulang. Pertanyaan yang terlintas di benak saya, kira-kira tahu tidak Ibu Gubernur bahwa ini makanan dari Wajo? Kenapa? Kita tidak punya label. Dalam artian tidak ada secara tertulis. Ya, kalau tadi itu di pikiran bahwa kalau makanan ini dari sini, ini labelnya saja kita masih, iya. Jadi inilah ya, mohon bimbingannya Pak Kadis Peridakop selaku leading sektor kami Dekranasda. Kami berharap, ya makanya kami di kresek kami saja nantinya, ya kami berani memberikan menggarisbawahi di bawah binaan PKK dan Dekra. Kami berharap keluar dari toko kami nantinya, ya, produk tersebut sudah terstandarisasi. Minimal ada PIRT-nya. Yang kedua ada BPOM-nya, sekiranya memang makanan yang mengandung susu atau daging, bahkan produk halalnya. Kemarin ya, apa ini yang Indo Emen itu punya, itu sudah berapa sampai kemana-mana dia bisa pameran. Terbentur di bedak bolong itu terbentur di Malaysia, tidak boleh dimasuk pameran karena tidak punya halal. Insya Allah Dekranasda ya, sudah mengagendakan kita akan ke Bantaeng bersama dengan Pak Kadis Perindustrian. Ya, kembali dari sana kita berharap tidak lama lagi Wajo juga punya pabrik kemasan. Bahkan kami sudah mau MOU dengan Bantaeng, Dekra Bantaeng. Sebelum Pak Kadis mewujudkan impian kita ada pabrik kemasan di Wajo, ya kita sudah bisa dulu untuk sementara ini memakai kemasan di sana. Karena ada beberapa ibu-ibu kami membeli kemasan di Surabaya sampai di Jakarta. Kalau barang 1 pieces, 2 pieces, 100-an itu masih mahal. Karena kalau mau dipabrikan harus minimal 1.000 baru bisa kena murah, ya, dan lain sebagainya. Terakhir, ya kami di PKK, alhamdulillah ini adalah tupoksi juga yang khusus di Pokja 2. Ya, masalah usaha peningkatan pendapatan keluarga. Kami juga punya kegiatan biasanya pameran dan hampir di setiap event kami selalu ikuti. Ya, saya akui jempol. Ya, tim penggerak PKK Pokja 2 di bawah komando Ibu Sekda, Ibu Andi Irna, tidak pernah kembali modal, bahkan keuntungannya berlipat. Iya, ini memang orang Wajo diakui kalau dagangnya. Tapi pada saat penilaian kita langsung jatuh. Tidak punya nilai, tidak masuk, jangankan juara 1, 2, 3. Masuk, apa ini istilahnya? Kategori saja tidak. Kenapa? Kembali ke persoalan kemasan. Kembali ke persoalan izin, ya. Padahal kita diakui Bantaeng, hampir semua ibu bupati akui Wajo punya potensi alam yang luar biasa, ya. Dan yang paling akhir, ya, kesimpulan kami di kemasan kita itu tidak ada kerjasama yang sifatnya permanen, tidak ada kerjasama yang sifatnya secara, ya, ini secara definitif, ya. Dalam artian kami memang mengakui nanti ada pameran, tiba masa tiba akal. Ya, alhamdulillah biasanya pecahan langsung gerak cepat, ibu desa langsung siapkan barangnya. Tapi ya tidak ada binaannya, tidak ada tertulis binaan, ada tapi sifatnya hanya tempelan karena ya memang seperti itulah kami. Jadi mudah-mudahan dengan adanya tempat ini, Pak Kadis, ya kita bisa membantu para pengrajin kita, khususnya produk-produk unggulan kita. Ya saya akan merekomendasikan kepada Dinas Perindustrian Perdapop, ya minimal semuanya sudah harus ada PIRT-nya ini 1-2 bulan ini. Ya kami akan sisir, setelah itu bertahap, mudah-mudahan ada kuota untuk izin-izin lainnya, ya halal dan BPOM-nya. Ya, dan terakhir kami sangat mengharapkan, ya kami akan menyaring nantinya, bahkan istilah kami mereka juga akan terseleksi nanti ini dengan alam. Mana produk yang bisa terjaga rasanya, ya, kualitas dari rasa tidak mengalami perubahan,
Jadi kami akan kemas dengan baik, tapi rasa juga sangat menentukan. Jadi, kalau rasa betul-betul bagus, kemasan bagus, insya Allah harga tidak jadi masalah. Jadi itu tujuan kami. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di hari yang penuh berkah ini. Ya, dan mohon perkenan Bapak Bupati Wajo untuk sambutan nantinya sekaligus juga meresmikan kegiatan kita ini. Dan satu hal komitmen kami, ya, sekiranya ada tamu kami di Rujak, di samping oleh-oleh sutra yang dia dapatkan, juga akan mendapatkan cenderamata atau cemilan makanan khas dari kecamatan. Jadi Ibu Camat, Ibu Desa, jangan takut kalau barangnya tidak laku. Ya, kami akan mengcover nantinya, memberikan tamu-tamu kita. Bahkan kami juga sudah mengagendakan ada Jumat Berkah bersama dengan KPK atau apa ini Ustaz? Atau Jandapur. Nanti kita akan jelaskan apa itu artinya. Ya, kelompok pendai keren dan dai-dai ini ya, nantinya kita akan turun yang mengunjungi anak-anak kita dan bisa kita jadikan makanan ini makanan yang salah satu alternatif yang insya Allah sehat, ya, higienis, dan mudah-mudahan sudah sesuai dengan apa yang selera dari anak-anak kita. Ya, barangkali demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi rasa bangga kami, terima kasih banyak khususnya kepada Dekranasda dan tim penggerak PKK atas kegiatan ini. Yang mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjaga ini semua, dan apa yang kita harapkan, ya, Wajo yang maju dan sejahtera dapat kita wujudkan. Barangkali demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayahnya sehingga sore hari ini kita masih diberi kesehatan walaupun dalam suasana pandemi, suasana kita berjuang semua. Hari ini Wajo tembus 1169 ya, yang terkonfirmasi. Sementara dirawat ada 28 masih di rumah sakit, dan ada 126 yang masih isolasi mandiri, dan yang memprihatinkan sudah tembus juga 40 yang meninggalkan kita. Jadi kita berdoa semoga wabah ini cepat berlalu, ya, karena mau hilang sepertinya masih panjang ini. Kita masih harus berjuang hidup bersama dengan COVID, ya. Jadi itu yang saya hormati dan saya cintai Ketua Tim Penggerak PKK yang juga Ketua Dekranasda bersama seluruh jajarannya, Ibu Penjabat Sekda yang kita hormati, Bapak Kepala Dinas Perindakop, Dinas Kepala Dinas BND, dan Pariwisata Olahraga, ya, Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Bapak-bapak dan ibu, para camat, dan teristimewa kepada Al-Mukarram Kiai Muda Haji Fatihah yang saya banggakan, dan ibu-ibu, bapak-bapak hadirin para undangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya mohon maaf karena tadi saya masih pertemuan di Makassar, selesai pukul 1.30 di PowerPoint. Jadi saya berpisah dengan salah satu anggota DPR RI dari Komisi 9, yaitu Bapak Haji Ashraful Kahfi, sehingga saya perkirakan tadi tiba jam 5, tapi karena masih berusaha menembus jalan yang luar biasa, akhirnya hanya 3 jam saja interview tadi, dari PowerPoint sampai sini. Ya, saya cuma tidur saja, pasrah apa yang terjadi.
karena kalau tidak tidur pasti saya bisa drop, karena sudah seperti terbang mobilnya, karena ketua tim penggarap PKK yang mengundang. Biasanya kalau yang lain masih bisa ditunda-tunda. Ya. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini ya sebagai upaya kerja keras kita semua bagaimana membangun potensi. Ya, di 2019 akhir kita seluruh camat bersama dengan kepala desa melakukan inovasi desa dan pameran BUMDes diadakan, sehingga kita lihat seluruh produk-produk seluruh kecamatan. Ya, di saat itu saya prihatin karena gembira melihat produksi tetapi tidak bisa kita pasarkan dan tidak bisa kita bersaing dengan pasar, ya. Dan tidak bisa kita jual buat oleh-oleh, ya. Paling hanya diberikan saja. Kalau dijual belum bisa menarik, ya. Kenapa? Karena masih perlu banyak sentuhan, ya. Apa yang dikatakan Ketua Dekranasda tadi, masih banyak yang harus kita benahi, ya. Izin-izinnya, halalnya, badan POM-nya, ya. Itu harus. Belum lagi produksinya, bagaimana produksinya bisa tahan tanpa pengawet, ya. Kemudian bagaimana bisa berkhasiat, bagaimana punya nutrisi yang lain, ada kelebihan yang lain, ya. Nah, itu belum kita miliki, sehingga saya selalu bermimpi bagaimana kalau kita seperti ke Jogja, ya, banyak toko yang kita masuki, banyak oleh-oleh, ya, kita bawa pulang, dan itu bangga kita jinjing naik di pesawat. Kira-kira bangga nggak kalau ikan bungo itu yang ada di keringkai itu di plastik baru kita jinjing, ya, dilihat orang itu ikannya. Tapi coba kalau dikemas dengan baik, ya, kita akan bangga menjinjing itu naik di pesawat oleh-oleh ikan bungo dari Sengkang. Sama juga dengan yang kita lihat nanti di dalam, ya, di daerah Takalala kemarin ada kerupuk dari rumput lautnya, ya, ada bahkan minuman seperti keratindainya dari rumput laut, tetapi kita tidak bisa pasarkan, ya, kita tidak bisa jual kemana-mana, ya, hanya pada saat kita pameran saja bisa ditampilkan, tapi belum bisa bernilai ekonomi buat masyarakat kita. Nah, kita ingin bagaimana ke depan, makanya itu visi misi kami, ya, sampai 2024 sesungguhnya ini adalah bagaimana dulu membangun infrastruktur kita, ya. Tetapi karena ada lagi pandemi, begitu beratnya kita hadapi, ya. Seharusnya 2024 kita sudah nikmati semua jalanan mulus ke Takalala, jalanan mulus ke Sajewangi, ke Penrang, ya. Tapi apa daya, 2020 kita sudah ke Topalu, ya, di APBD kita 240 miliar membangun jalan, ya, hanya sampai 60 miliar saja kita bisa kerja, ya. Jadi ada kurang lebih 200 miliar uang kita di tahun 2020. Di 2021 begitu lagi, ya. Seharusnya sudah saya bayangkan dulu sekitar 350 miliar 2021 ini, ya, kalau digabung dengan bantuan keuangan daerah dari provinsi. Tapi apa daya, tidak bisa. Dan saya sudah berpikir bagaimana selanjutnya siapapun yang kedepannya sudah bisa membawa Wajo ini untuk, ya, membangun tourism, membangun trading, perdagangan, dan membangun industri. Nah, tidak bisa di tiga-tiganya kita jalan kalau tidak pondasinya bagus.
jalanannya, listriknya sampai di pelosok-pelosok, ya. Nah, inilah tugas kita. Kenapa kita ingin berbuat? Karena kita ingin tadi masanya itu maju dan sejahteranya buat masyarakat kita, agar masyarakat kita bisa berpenghasilan melalui rumah industri, home industri, ya, melalui kelompok-kelompok dasawisma, ya, melalui binaan Dekranasda, tim penggerak PKK, komunitas yang lainnya. Kalau itu kita bangkitkan semua, ya, maka bermunculanlah nanti toko-toko untuk bisa menjadi toko oleh-oleh seperti yang ada di Jogja, di Bandung, di Surabaya, masuk Sidoarjo, ya. Kita ingin seperti itu juga, ya. Dan setelah kita berkembang begini akan ada kawasan, ya, ada kawasan yang bisa kita terpusat, ya, ada tempat-tempat tertentu, ya. Karena pariwisata sudah membuat konsep dibantu oleh Unhas. Bagaimana nanti Danau Tempe di tourism kita ini? Ikon Danau Tempe ini mau dibandingkan dengan Volendam Belanda. Coba buka di Google bagaimana ekonomi di situ di Belanda, di Volendam, ya. Di situ cuma danau buatan. Dibandingkan dengan danau yang alami, yang indah, yang punya burung tersendiri, ya, yang imigran dari Australia di setiap waktu, ya, punya ikan endemik namanya bungo, tidak ada di tempat lain, punya udang sungai yang tidak ada di tempat lain, ya. Saya lihat di Volendam di situ, di pinggir danau itu, dengan menjual lenrong segar, ya, belum, ya, ikan-ikan segar yang dijual di situ, ya, di freezer, ya, langsung dipilih, digoreng. Saya juga membayangkan lapak dupa begitu. Kita juga bisa bayangkan bagaimana di kawasan-kawasan pinggir Danau Tempe ini nanti ini ada seperti itu. Makanya kami ingin membangun ikon baru di Pak Dupa itu. Ya, ikonnya apa di sana? Kalau di Singapura itu singa. Ya. Kalau kita kan ke Singapura cuma foto-foto di belakang singa. Nah, kita nanti ingin orang berdatangan di Lapak Dupa itu foto-foto di belakang masjid yang indah, supaya setiap masuk Ramadan orang dari berbagai penjuru daerah itu datang di sana menunggu buka puasa, ya, sampai menunggu tarawih biar banjir. Itu yang ada dalam konsep-konsep kita untuk membangun pariwisata ke depan. Pariwisata kita ada Danau Tempe, ada Atakai yang sementara kita cari pihak ketiga, ada Tosora religinya, ada Telaga Biru, ya, yang sudah ada di situ, menara levelnya, ya, sudah ada miniatur Ka'bahnya, ya. Tinggal jalanannya saja, asal mulus jalanannya pasti orang, ya, pasti orang akan ramai berkunjung di sana. Dan kalau orang banyak datang di kampung kita, pasti bawa uang. Apalagi kalau dia bermalam, pasti dia bayar hotel, pasti bayar penginapan, ya, pasti dia beli makanan, pasti dia beli oleh-oleh, apakah sutra, apakah produk seperti ini yang kita resmikan. Ya, inilah yang kita ingin gerakkan, perekonomian inti. Makanya itu, ya, semua ini bisa terwujud kalau kita kompak, kita semangat, kita kerja keras, ya, kita kerja ikhlas, dan kita kerja cerdas. Semua itu kita bisa lakukan, kita bisa kembangkan seperti ini kalau, ya, ada semangat kebersamaan. Alhamdulillah sudah mulai tumbuh, bahkan tumbuh dari ibu-ibu, dan tentu ini harus kita support bersama. Makanya saya minta Pak Kadis
ya Ibu Kadis PMD juga melalui bundesnya, ya. Tadi saya lewat di Wage, ya, di Wage, di pertigaan di situ, aduh, jalanannya rusak, kemudian tamannya di situ tidak ada habis. Coba kalau taman itu bersih, baru buat di situ kuliner, ya, atau buat tempat di situ ini, ya, itu lupa mata. Ya. Masa Bundes tidak bisa hadir di situ seperti di Atapani? Di Atapani sudah ada Bundesnya di situ yang bagus di sudut pasar. Ya. Inilah semua yang kita ingin gugah. Ya. Kita ingin motivasi Pak Camat, Ibu Camat, tolong apa yang bisa kita jual di desa, ya. Apa yang kita bisa kembangkan di desa-desa kita. Pariwisata juga begitu, ya. Sutra kita ini kan tidak di tempat lain. Saya ke Thailand, mereka belajarnya di Sulawesi Selatan. Kalau ditelusuri di Sulawesi Selatan pasti maju. Tahun 50-an berjaya sutra di sini, ya. Bahkan Hulu Hilir. Ya, kita mau bangkit seperti itu, tetapi ya ada saja yang menyalahgunakan. Ada ini sudah ada bantuan Pak Gubernur, ya. Ada yang menyalahgunakan, ada yang tidak serius, ada yang tidak ini. Akhirnya apa yang terjadi? Sejuta pohon murba, ya tidak bisa kita capai maksimal karena ya itu masih perlu semangat dan kerja keras kita. Untuk itu saya berterima kasih, saya bersyukur hari ini kita mulai yang kecil-kecil, tetapi ini nanti bisa besar kalau kita support semua, ya. Dan saya kira ya semua pejabat-pejabat kalau ada tamunya ya bawalah ke sini. Kalau perlu bagi-bagi persen sedikit dengan Dekranasda, ya sekian lagu, sekian persen masuk di ya gitu. Supaya kan sama kalau kita ke Jogja. Kalau kita pasti supirnya dikasih, pasti dapat ya, komandonya pasti dapat. Ya. Kita manage seperti itu, kita maintenance, ya, agar semua ini kita bisa juga lakukan sama dengan di daerah-daerah lain yang bisa berkembang. Potensi kita wajib luar biasa. Maka itu, ya, kedepannya kalau tourism kita sudah kita mulai, maka harus ada penariknya. Ya, penariknya adalah oleh-oleh, apakah itu sutra ataukah makanan-makanan. Dan kita kuliner makanan yang ada yang pernah kita pamerkan di PowerPoint di 2019 juga waktu meresmikan galeri kita, galeri sutra kita di sana itu luar biasa. Ya, kalau itu dikembangkan terus. Ya, saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Ya, selamat dan terima kasih kepada jajaran tim penggerak PKK dan Dekranasda yang bekerja keras, ya, dan memotivasi semua. Ya, kalau perlu libatkan usaha kecil, libatkan semua kelompok-kelompok ini, kita berdayakan agar banyak menikmati. Ya, tidak dimonopoli, tidak di ini, karena semakin banyak sebenarnya itu kalau itu jangan kita anggap bahwa itu saingan. Justru itu bisa menjadi penarik. Jadi kita selalu lihat dari sisi positifnya. Jadi kalau mau membangun usaha, justru usaha itu harus banyak, jangan cuma kita saja. Karena kesinambungan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya, apalagi kalau orang meledak datang, nah itu pasti kita. Kalau sudah banyak pilihan, banyak ini pasti juga banyak pengunjung yang datang. Saya kira intinya begitu. Terima kasih, selamat kepada Dekranasda di penggerak PKK, sukses selalu. Ya, mari kita bersama-sama ya meresmikan pusat oleh-oleh Sengkang di bawah binaan tim penggerak PKK Kabupaten Wajo dan Dekranasda atau Dewan Kerajinan Nasional Kabupaten Wajo dengan bersama-sama memohon curahan rahmat dari Allah Rabbul Alamin. Apalagi hari ini adalah momentum 1 Muharram, momentum kebangkitan, momentum semangat, momentum keberkahan. Insya Allah apa yang kita lakukan ini menjadi berkah dan insya Allah ini untuk kemaslahatan, untuk pembangun ekonomi. Apalagi ekonomi kita ini sudah hancur,
Ekonomi kita harus kita bangkitkan bersama, kita jalankan protokol kesehatan, kita aktifkan juga ekonomi supaya ini. Mari kita resmikan bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembentukan bina dan dilanjutkan dengan peninjauan pusat penyelesaian serta mohon kalau yang ada di dalam buku atau di dalam semoga kesuksesan selalu membawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini kita bersama-sama meresmikan pusat oleh-oleh makanan khas Wajo, khas Sengkang, yang alhamdulillah dalam binaan tim penggerak PKK, di bawah binaan tim penggerak PKK dan Dewan Kerajinan Nasional Kabupaten Wajo. Tentu ini kita akan support, ya, kita akan lakukan pembinaan melalui perindustrian, perdagangan dan koperasi, bagaimana nanti komunitas-komunitas potensi-potensi ini kita bina agar mereka terlegitimasi. Jadi ada legalisasinya, ya, sehingga produknya halal, produknya sudah berizin, produknya sudah ada izin dari BPOM, ya, dan kemasan-kemasannya sudah semakin cantik. Akhirnya itu bisa menjadi pusat oleh-oleh yang berkualitas, yang tentu akan selalu menjadi keinginan oleh masyarakat yang berkunjung di daerah kita. Untuk itu saya atas nama pemerintah Kabupaten Wajo menyampaikan selamat, terima kasih, dan insya Allah kita akan ajak investor-investor, pembina-pembina yang akan membangun industri-industri kecil ini sampai menuju ke industri besar.